Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi dan sama-sama masih pemula di dalam hal pengolahan logam mulia. Pada malam hari ini saya tidak membuat eksperimen atau menguji coba. Namun pada malam hari ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan buat khususnya kita para pemula atau yang masih benar-benar pemula, dan atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mencoba namun menghadapi banyak kegagalan dalam hal pengolahan logam mulia khususnya emas. Jadi pada malam hari ini saya akan membagikan langkah-langkah atau tahap-tahapan apa saja yang dibutuhkan bagi kita khususnya pemula untuk menjadi seorang pengolah yang sedikit lebih baik dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini khusus buat pemula, buat para senior atau para ahli atau para master. Mungkin tidak menganggap ini tidak penting ya. Namun ini memang saya khususkan untuk kita yang sama-sama pemula seperti saya, yang selalu terus-menerus berusaha menguji coba, mencari alternatif meracik bahan-bahan kimia untuk dapat bisa mengolah atau melarutkan atau mendapatkan logam mulia. Mungkin para ahli sudah sangat paham mengenai hal pengolahan. Jadi buat para senior, para master, saya mohon maaf jika video ini tidak bermanfaat. Boleh ditinggalkan saja, namun saya mohon tinggalkanlah komentar atau pesan-pesan yang bisa kami jadikan sebagai motivasi atau tambahan ilmu lain dalam hal pengolahan logam mulia, khususnya buat kami para pemula yang sulit mendapat bahan kimia atau sulit mendapat material-material yang dapat diolah. Tinggalkan pesan atau titipkan satu nasihat buat kami agar bisa menjadi pengolah yang lebih sukses. Baik teman-teman pemula yang berada di seluruh Nusantara, dan juga buat kawan-kawan serumpun yang ada di negeri jiran Malaya, karena channel saya sudah ditonton oleh negeri jiran Malaya. Saya ucapkan terima kasih. Salam kenal dari ET Channel. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ya, bukan membuat tutorial, karena saya juga masih belajar dan masih kesulitan dalam mencari alternatif pengganti pengolahan logam mulia, karena di tempat saya sulit mendapat bahan-bahan kimia untuk pengolahan logam. Jadi harus mencari alternatif dari bahan-bahan kimia keseharian agar dapat dimodifikasi atau diracik menjadi bahan yang mampu melarutkan logam mulia. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara dan
di negeri jiran tetangga Malaysia yang khususnya masih pemula dan ingin mencoba, atau yang sudah pernah mencoba namun selalu gagal. Apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang harus kita lakukan sebagai pemula, atau bekal yang harus ada pada diri kita agar kita dapat mengolah atau menjadi pengolah logam mulia yang lebih baik. Setelah dari apa-apa yang saya alami atau perjalanan berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan atau saya uji coba, ada beberapa hal penting yang harus kita miliki sebagai calon-calon pengolah logam mulia yang profesional. Apa saja yang dibutuhkan? Baik, sama-sama semoga ada manfaatnya. Ini mohon disimak. Jika tidak penting atau terlalu bertele-tele, boleh di skip saja atau dilewatkan, karena saya hanya berbagi pengalaman buat teman-teman yang sesama pemula. Baik, apa saja yang harus ada pada diri kita jika ingin menjadi seorang pengolah logam mulia yang lebih baik atau lebih senior atau lebih profesional. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ngopi dulu agar lebih jos. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi yang sama-sama masih pemula, sebagai pengolah pemula yang kita butuhkan pada diri kita, ini pada diri kita terutama ya, pada diri kita sendiri, adalah yang pertama. Ini sudah saya catat ya, supaya saya tidak lupa karena terlalu banyak, supaya teratur dan tidak berbelit-belit. Ini saya catat, ini maklum tulisannya tidak bagus karena saya cuma tamatan sekolah dasar, tidak punya kesempatan mengenyam sekolah yang lebih, pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Hanya sekedar bisa membaca dan menulis saja. Jadi apa-apa yang dibutuhkan pada diri kita atau modal utama yang harus ada pada diri kita, yang pertama adalah niat. Niat inilah penentu pertama atau punca utama dari segala hal yang ingin kita lakukan. Seperti pepatah mengatakan, innama amaluhu binniyah, segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Jadi buat teman-teman yang ingin benar-benar menjadi pengolah logam, walaupun masih baru belajar atau pemula, tetapkan niat untuk belajar, tetapkan niat untuk bisa atau untuk dapat atau untuk mampu atau untuk boleh mengolah logam mulia. Karena niat ini yang paling utama. Walaupun kegiatan pengolahan logam mulia ini bukan kegiatan utama yang akan kita lakukan karena kita masih pemula, khususnya buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki tanggung jawab lebih ya. Tentunya pengolahan logam mulia ini belum bisa dijadikan satu mata pencarian tetap, karena harus melalui beberapa tahap yang dimana dibutuhkan biaya untuk dapat mengolah logam mulia tersebut. Setelah kita tetap pada niat, dalam arti kata memang benar-benar kita niat untuk bisa atau untuk dapat mengolah logam mulia, setelah itu barulah kita
mencari ilmunya, karena ini adalah kunci. Ilmu ini adalah kunci di mana kita untuk dapat mengetahui segala sesuatu tentang apa-apa yang akan atau yang telah atau yang diperoleh dari yang kita lakukan. Di dalam hal ini kita membutuhkan ilmu, khususnya ilmu pengolahan logam mulia. Dan ilmu ini diantaranya adalah mengenal bahan kimia. Jadi ini adalah satu awalan yang paling penting ya. Di dalam pengolahan logam mulia kita harus juga mengenal bahan-bahan kimia apa saja yang biasa atau yang mampu untuk digunakan dalam pengolahan logam mulia, khususnya pelarutan pada material untuk mendapat logam mulia. Kita harus mengenal bahan-bahan kimia dasar atau bahan-bahan kimia yang biasa digunakan. Setelah kita mengenal bahan-bahan yang digunakan, barulah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengenal sistem atau mengenal sistem pengolahan. Karena di dalam sistem pengolahan logam mulia banyak sekali cara atau sistem yang bisa dilakukan. Di antaranya pengolahan dengan menggunakan sistem basa, sistem asam, sistem aqua regia, sistem gelondong, sistem flotasi, dan masih banyak lagi yang lain yang harus kita ketahui satu persatu dari sistem-sistem tersebut untuk kita dapat memilih sistem mana yang nantinya akan kita gunakan pada saat pengolahan. Kemudian setelah kita mengenal sistemnya, kita mengenal alat-alat yang dibutuhkan. Di dalam pengolahan logam mulia, kita tidak terlepas dari alat-alat pengolahan seperti pH meter, TDS, gelas kimia, gelas ukur kimia, kertas lakmus, dan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap atau kelengkapan dalam kita mengolah material untuk mendapatkan logam mulia. Setelah kita mengetahui beberapa alat yang dibutuhkan untuk dalam pengolahan, barulah kita mengenal material yang akan kita olah. Apakah kita ingin mengolah material batuan? Ketika kita ingin mengolah material batuan, kita harus mengenal material batuan itu seperti apa. Apakah sulfida, silika, oksida misalnya, atau pirit. Ini batuan pirit, atau bahan elektronik, atau batuan kali. Ini saya punya batuan kali karena saya sudah olah batuan kali dan sudah terbukti. Atau juga limbah dari gelondong. Ini saya juga punya limbah gelondong sebagai sampel untuk penelitian saya, untuk lebih mengenal sistem pengolahan. Atau apa saja yang ingin kita olah, material apa saja yang ingin kita olah, yang ingin kita ambil logam mulia dari material tersebut. Setelah kita mengenal material tersebut, seperti apa karakternya, sifat-sifatnya, tingkat kekerasannya, barulah kita masuk tahap perlakuan pada material. Jadi setelah kita mengenal material, kita juga harus tahu, harus dapat
membuat satu perlakuan terhadap material yang akan kita gunakan, seperti dihancurkan, dipecahkan hingga berukuran kecil-kecil, atau dihaluskan seperti pasir atau tanah. Itu sangat penting ya. Dan selain kita menghancurkan atau memperkecil bentuk material, kita juga harus tahu jenis material. Setelah kita mengetahui jenis material, kita juga harus tahu perlakuannya seperti apa. Seandainya kita mengolah batuan silika atau sulfida, perlakuannya atau treatment yang akan kita lakukan itu seperti apa. Seperti misalnya pirit, seperti apa treatmentnya sebelum kita melarutkan logam di dalamnya. Karena pirit ini memang tampak jelas kilauan-kilauan, namun bukan berarti itu adalah logam mulia. Namun pada batuan pirit juga mengandung logam mulia seperti emas. Atau limbah elektronik, seperti apa perlakuannya, atau dengan sistem apa nantinya. Nah, setelah kita tahu atau kita bisa menangani tahap awal atau treatment, biasa disebut treatment pada pengolahan, melakukan treatment pada material yang akan kita olah, barulah kita melakukan pengolahan. Nah, di dalam pengolahan baik itu pelarutan, bisa juga pelarutan. Nah, di dalam pengolahan, setelah kita mengenal material, sifat-sifat material, perlakuannya atau treatmentnya, barulah kita bisa menentukan sistem pengolahan yang tepat untuk kita lakukan terhadap material yang akan kita olah. Karena kita sudah mengenal lebih awal sistem pengolahan, apakah material yang kita olah itu cocok pada sistem asam atau basa, atau hanya dengan ferrometalurgi atau flotasi, atau di aqua regia. Itu dapat kita tentukan sistemnya setelah kita benar-benar mengenal material yang akan kita olah, serta bagaimana cara mentreatment atau menangani perlakuan awal terhadap material itu sebelum pengolahan. Nah, setelah kita memasuki pengolahan, setelah kita tentukan sistem yang akan kita gunakan untuk pengolahan material yang akan kita olah, kemudian kita olah sesuai dengan sistem yang kita inginkan. Setelah diolah, bagaimana caranya untuk tahap yang berikutnya, itu pengekstrakan logam atau penarikan logam yang sudah terlarut atau yang sudah menjadi cairan. Karena melarutkan logam akan menjadi cairan, seperti pada sistem basa, sistem asam, aqua regia, itu logam akan menjadi larutan. Dan seperti apa pengekstrakannya atau penarikannya, apakah menggunakan electrowinning, menggunakan zinc, menggunakan karbon, menggunakan pengendap, dan masih banyak lagi cara-cara mengekstrak logam terlarut pada air kaya. Nah, setelah kita mengetahui cara pengekstrakan dan sudah mendapatkan konsentrasi logam atau logam endapan atau dari electrowinning atau pengendapan,
kemudian barulah kita peleburan. Pada peleburan kita juga dihadapi beberapa kesulitan, tergantung sistem yang kita gunakan atau material atau konsentrat logam yang sudah kita dapat. Seperti pada electrowinning, seperti apa peleburannya, pada pengendapan seperti apa peleburannya, itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda yang harus benar-benar kita pahami. Setelah kita memahami peleburan, cara peleburan yang baik, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemurnian. Jadi bulion logam yang sudah berhasil kita lebur, yang kita bakar, dan kita sudah mendapatkan bulionnya, kita juga harus melakukan satu pemurnian, di mana logam bulion logam yang kita hasilkan dari sistem yang kita lakukan dalam pengolahan, kita murnikan. Semisal logam emas, pada bulion yang kita dapat kita murnikan, atau biasa disebut dicekim, untuk mendapat tingkat kemurnian dari logam tersebut. Seperti apa pemurniannya, teknik-teknik pemurnian yang tepat, itu juga harus kita pelajari. Setelah selesai semua proses dari mulai mengenal bahan kimia, itu adalah bagian dari ilmu inilah yang paling penting. Mulai dari mengenal bahan kimia sampai pemurnian logam, yang satu hal yang paling penting yang tidak boleh diabaikan adalah penanganan limbah. Jadi setelah kita mengolah material, kita akan mendapatkan limbah. Seperti apa penanganan limbah yang harus kita lakukan, sehingga si limbah pengolahan kita ini tidak menimbulkan resiko atau menyebabkan tercemarnya lingkungan, atau setidaknya limbah yang kita dapat dari hasil proses pengolahan logam mulia ini harus kita tangani dengan tepat. Apakah dengan penetralan atau dengan penumpukan di satu tempat, atau kita buat bak, kita endapkan di situ, kita paparkan dengan cahaya matahari dengan udara bebas sehingga dia ternetralisir. Itu juga tergantung dengan sistem yang kita pakai pada saat pengolahan, apakah sistem basah, sistem asam, atau aquaregia. Karena yang paling berbahaya untuk lingkungan, terhadap pencemaran lingkungan, adalah sistem basah, karena kita menggunakan senyawa kimia sianida. Karena pada sianida industri atau NaCN yang diproduksi oleh pabrik, senyawa kimianya sangat sulit untuk terurai, membutuhkan proses alami yang cukup panjang dan lama, hingga mungkin memakan tahun. Ada beberapa hal yang bisa pada dasarnya tidak mematikan sianida itu sendiri, namun hanya menghentikan sesaat reaksi daripada sianida itu sendiri, seperti penetralan dengan H2O2 atau H2O2 dengan SMB. Diberi H2O2 dan diberi SMB, sehingga
limbah yang mengandung sianida itu tadi tidak menguap, karena gas sianida sangat berbahaya buat makhluk hidup. Namun pada kondisi tertentu, sianida yang diproduksi oleh pabrik, yang dibuat secara pabrikan, ini akan aktif kembali apabila sianida tersebut mendapati pH yang cocok untuk mereaksi dia untuk bangkit kembali. Jadi pada kondisi tertentu sianida ini bisa bangkit kembali dan mereaksi kembali, karena sianida akan sangat aktif ya, ketika dia mendapati pH yang cocok untuk perkembangannya. Karena senyawa kimia sianida yang diproduksi oleh pabrik sulit terurai, karena memang benar-benar menggunakan senyawa kimia atau atom-atomnya sangat kuat ya. Antara ikatan karbon dan nitrogen memang benar-benar dibentuk oleh proses yang sangat singkat dan menggunakan senyawa kimia yang tetap, yaitu karbon dan nitrogen secara langsung yang diproses untuk membentuk sianida. Namun pada alternatif pengolahan pengganti sianida banyak sudah yang dibuat oleh para ahli, sudah membagikan tutorialnya, termasuk dari Pak Firman ACC Tutorial Komputer telah membagikan alternatif pengganti sianida. Beliau membuat pengganti sianida menggunakan pupuk urea dan natrium karbonat atau NaCO3. Itu yang dibagikan oleh Pak Firman dari Tutorial Channel. Beliau sudah meninggalkan kita, namun ilmu-ilmu yang telah dibagikan tetap bisa diambil manfaatnya bagi kita semua untuk belajar mengolah logam mulia. Dan saya juga sudah meracik alternatif pengganti sianida, walaupun bahan yang saya gunakan sedikit lebih banyak, namun itulah hasil satu eksperimen, di mana eksperimen tersebut saya berusaha tidak untuk meniru, karena kalau kita meniru itu bukanlah suatu eksperimen namanya, tapi mencontoh. Itu sebabnya saya mencari sesuatu hal yang lain dengan menggunakan beberapa bahan untuk membuat alternatif pengganti sianida. Berdasarkan bahan yang saya gunakan berdasarkan senyawa-senyawa kimia yang ada pada bahan-bahan tersebut, seperti pada pupuk mutiara atau pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfat dan kalium atau potasium. Dan sudah saya uji dan sudah terbukti bahwasanya benar mampu melarutkan logam pada batuan. Saya juga menggunakan batuan kali, bukan batuan khusus tambang, dan sudah didapati hasilnya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kita para pemula, jangan pernah beranggapan bahwasanya mengolah logam mulia
atau untuk mendapatkan emas dari material batuan itu mudah, itu salah besar, karena kita harus benar-benar mengenal cara-cara pengolahannya. Yang paling sederhana mendapat logam mulia emas khususnya adalah dengan menggunakan sistem gelondong, karena penarikan logam emas pada gelondong menggunakan air raksa atau merkuri. Namun pada sistem gelondong bisa dikatakan masih banyak emas yang tersisa, karena pada batuan tambang emas biasanya penambang menggali atau mengambil batuan berdasarkan urat atau aliran sulfida panas yang membawa endapan logam emas. Namun pada pengolahan sistem gelondong, merkuri hanya menangkap emas yang dalam bentuk logam solid yang sudah terbentuk menjadi logam. Namun pada aliran sulfida atau urat emas tersebut juga banyak terdapat emas dalam bentuk endapan atau emas yang terlarut dan menyatu pada batuan sulfida tersebut, baik itu batuan sulfida, oksida, atau batuan silika, atau batuan pirit, atau batuan kali, batuan sungai. Disitulah letak kelemahan daripada penarikan menggunakan merkuri. Namun efektivitas atau proses yang dilakukan sangat cepat, karena bisa langsung mendapatkan logam mulia emas. Tinggal digelondong, diberi merkuri, pengambilan kembali merkuri yang sudah membawa emas, pengambilan konsentrat emas, dilebur, langsung mendapat logam emas, walaupun logam emas tersebut belum dalam kategori murni, namun bisa dipastikan tersebut dominannya adalah emas, karena merkuri sangat mereaksi atau sangat cepat menangkap logam emas. Itulah cara pengolahan pengambilan logam mulia emas pada material yang paling mudah dan sederhana, dan masih sampai saat ini masih dilakukan. Dan biasanya para penambang atau pengolah atau para pencari emas atau pengolah logam mulia dengan menggunakan merkuri yang mengetahui sistem lain selain menggunakan merkuri, mereka juga mengolah kembali limbah dari proses penarikan dengan merkuri atau limbah gelondong ini. Mereka mengolah dengan sistem basah, yaitu dengan menggunakan sistem tong, di mana pada sistem tong menggunakan sistem basah dan pengekstrakan logam menggunakan karbon. Namun pada sistem tong, proses pengolahan limbah daripada gelondong pada dasarnya sangat maksimal dan cukup baik untuk dari beberapa sistem pengolahan pelarutan. Sistem tong inilah yang paling baik karena mampu melarutkan logam emas secara maksimal. Namun
permasalahannya adalah pada saat pengekstrakan logam. Pada sistem tong biasanya digunakan karbon sebagai reduktor atau penangkap logam yang terlarut pada sistem basa pada pengolahan sistem tong. Karbon diaduk bersamaan dengan material dan cairan, kemudian disaring, dikeringkan dan dilebur. Nah, pada saat peleburan ini juga memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama, dan hasil yang didapatkan oleh karbon itu disesuaikan dengan jenis karbon yang digunakan. Apabila karbon yang digunakan kualitasnya rendah, maka kemungkinan logam yang didapat juga rendah. Dan apabila karbon yang digunakan itu dengan kualitas terbaik, maka logam yang akan didapat juga akan baik dan maksimal. Namun satu hal yang sering kali diabaikan oleh para pengolah sistem tong, mungkin karena mereka juga tidak ingin repot atau ribet karena sistem tong ini biasanya dilakukan cepat atau dalam tempo yang cepat, langsung diekstrak dan dilogamkan. Namun apabila air atau limbah daripada sistem tong ini ditampung, dimasukkan ke dalam satu bak, kemudian diproses kembali dengan penyesuaian pH kembali pada pH basa dengan pelarutan sianida, maka logam yang ada atau logam yang masih tersisa dari penarikan karbon ini masih bisa diekstrak lagi dengan menggunakan electrowinning, sehingga hasil yang didapat dari pengolahan sistem tong ini akan benar-benar maksimal. Karena biasanya pengolahan sistem tong airnya dibuang ke bak penampungan limbah dan terbengkalai. Ini sangat disayangkan dan betul-betul mubazir, karena sebenarnya logam masih banyak pada ini berdasarkan pengalaman, karena kami pernah mengambil air dari limbah pengolahan tong dan menguji atau menarik kembali logam pada cairan tersebut. Ternyata benar, pada cairan limbah sistem tong masih banyak menyisakan logam, baik itu emas, perak, tembaga, sesuai dengan material yang mereka olah. Itulah salah satu kelemahan dari sistem tong, bukan pada pelarutannya namun pada pengekstrakannya, karena cenderung pengolah sistem tong menggunakan karbon sebagai reduktor untuk menangkap logam terlarut pada cairan pengolahan tong. Namun setelah sekali penarikan, air atau limbah dibuang terbengkalai sia-sia. Sangat disayangkan karena masih banyak logam yang ada pada cairan tersebut. Begitulah teman-teman. Jadi bahwasanya kita sebagai pemula, sedikit banyaknya kita harus mengenal atau mencari tahu tentang ilmu-ilmu pengolahan logam mulia, baik itu bahan kimianya, sistemnya, alat yang digunakan, material,
cara pengolahan, cara penarikan logam, cara meleburkan, memurnikan, bahkan sampai penanganan limbah. Ini semua adalah bekal utama yang harus ada pada diri kita sebagai seorang pengolah logam mulia, di samping modal, karena modal tergantung daripada kemampuan masing-masing. Jika punya modal cukup, bisa melakukan sesuai dengan sistem-sistem yang berlaku, sesuai aturan-aturan atau teori-teori yang telah dikembangkan oleh para ahli. Namun jika teman-teman di antara teman-teman tidak memiliki cukup modal atau memiliki kesulitan mendapat bahan kimia atau kesulitan yang lainnya dalam pengolahan, maka harus mencari alternatif pengganti untuk pengolahan. Karena setelah kita mengenal bahan-bahan kimia yang umum digunakan pada pengolahan logam mulia, kita akan bisa, kalau kita memang benar-benar berniat untuk dapat mengolah, maka kita juga akan bisa meraciknya dengan mengenal rumus-rumus kimia. Sebenarnya rumus-rumus kimia ini sangat penting, karena dengan mengetahui rumus-rumus kimia pada bahan-bahan kimia yang biasa digunakan untuk pengolahan pelarutan logam mulia, maka kita juga bisa mencari alternatif lain untuk dapat meracik bahan kimia alternatif pengganti dari bahan kimia umum yang digunakan. Sehingga dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang biasa digunakan dan mudah didapat, juga murah, kita bisa meracik menjadi satu bahan kimia pelarut logam mulia seperti yang telah saya lakukan dan saya buktikan. Dan benar-benar ternyata saya juga merasa sangat wow, luar biasa. Ternyata mampu melarutkan logam mulia walaupun batuan yang diproses atau batuan yang saya olah itu adalah batuan sungai. Batuan sungai sebagai, karena saya tidak punya batuan tambang ya. Saya ada cuma hanya sebagai sampel untuk saya belajar lebih jauh mengenal karakter, sifat, atau cara-cara menangani atau cara-cara mengolah batuan dari tambang. Namun jika teman-teman berada di daerah yang dekat dengan pertambangan, mungkin teman-teman bisa mengolah batuan tambang langsung. Walaupun mungkin teman-teman tidak memiliki lubang untuk penambangan, teman-teman juga bisa mengolah batu-batu buangan atau batu-batu yang ada di sekitar penambangan yang tidak digunakan atau tidak diambil oleh para penambang. Karena tidak menutup kemungkinan pada batuan yang terbengkalai di areal pertambangan juga mengandung logam mulia. Jadi buat kita pemula yang tidak memiliki modal cukup, bisa menjadikan batuan-batuan yang tidak terpakai untuk sebagai bahan pengujian, untuk dapat kita jadikan satu bahan yang kita larutkan untuk membuktikan bahwasanya kita sudah mampu atau belum dalam proses pengolahan logam mulia. Karena dibutuhkan
pengalaman, dibutuhkan waktu, dibutuhkan ilmu yang cukup untuk dapat menjadi seorang pengolah yang baik. Seperti itu teman-teman, mungkin terdengar sedikit bertele-tele, namun ini adalah satu hal, adalah merupakan apa-apa yang telah saya alami berdasarkan pengkajian yang telah saya pelajari dan juga yang saya alami. Maka saya menemukan beberapa poin penting buat pemula, khususnya pemula. Ini bukan buat para ahli atau para master atau para senior. Ini khususnya para pemula yang ingin mencoba mengolah atau yang sudah pernah mengolah namun gagal. Inilah poin-poin yang harus ada pada diri seorang pengolah logam mulia. Misalnya kita ingin mengolah pada sistem basa, banyak kendala seperti pada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya, yang dikirim kepada saya, yang ditanyakan kepada saya mengenai pengolahan sistem basa seperti apa. Jadi sistem basa memiliki tahap-tahapan yang panjang, tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang kita lihat pada video-video YouTube yang telah dibuat oleh para master. Namun di balik itu semua ada suatu proses yang sangat panjang yang harus dilakukan. Karena pada sistem basa dengan pelarutan menggunakan cyanida, kita dituntut untuk lebih selektif atau lebih memperhatikan atau lebih memilih, ya, baik itu dari materialnya, cara penanganannya, sampai perlakuannya pada saat proses. Misalnya pada material, kita menggunakan material yang sejenis apa, terus treatmentnya seperti apa, berapa lama pentreatmentan, berapa hari pentreatmentan yang dibutuhkan, apa-apa saja bahan yang dibutuhkan untuk treatment. Kemudian setelah pentreatmentan, penaikan pH, karena pada pH basa, pada pengolahan sistem basa pH sangat menentukan. Karena pada saat treatment pada sistem basa biasanya digunakan treatment sistem asam. Sekurang-kurangnya sistem asam yang digunakan akan membuat pH larutan menjadi pH 3. Setelah 1 atau 2 hari kemudian pH dinaikkan secara bertahap. Kita tidak boleh menaikkan pH secara langsung karena akan sangat beresiko pada kestabilan pH tersebut. Hari ini kita naikkan menjadi 11 atau 11,5, maka besok akan turun drastis kembali menjadi 3 kembali, karena kita paksa dalam sekali tahap. Jadi pada saat penaikan pH dibutuhkan beberapa tahap. Setelah pentreatmentan kita mencari pH normal diantaranya 6 atau 7. Kita harus bisa menetapkan pH larutan di 6 atau 7 selama 1 atau 2 hari. 2 hari lebih baik untuk kita bisa mendapatkan kestabilan daripada pH tersebut. Setelah pH 7, 1 atau 2 hari kemudian kita naikkan kembali pH menjadi 9 atau 10, dan dilakukan dan dipertahankan pH tersebut sampai
1 atau 2 hari. Untuk menaikkan pH kita bisa menggunakan soda api atau NaOH atau kapur. Juga bisa ditambahkan sedikit amonia untuk menaikkan pH. Nah, pada saat penaikan pH, pemberian bahan kimia sedikit demi sedikit sambil diukur pH, boleh menggunakan pH meter ataupun boleh menggunakan kertas lakmus yang kita yakini keakuratannya, karena pada sistem pengolahan sistem basah pH sangat menentukan hasil. Setelah proses penaikan pH mencapai 10 selama 1 atau 2 hari, barulah kemudian kita mencari pH pelarutan. pH pelarutan itu berada di sekitar 11 sampai 11,5. Namun apabila sampai ke 12, pH larutan sampai mencapai angka pH 12, itu teman-teman tidak usah ragu, karena 12 adalah pH ambang batas dari pengolahan sistem basah. Namun untuk mendapatkan pH 12 itu sangat sulit dan biasanya akan berlebih dari 12. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pH cairan tersebut melebihi 12. Ini akan berakibat sangat buruk pada pengolahan. Karena apabila larutan sudah kita beri pelarut sianida, maka gas sianida akan teruap dan kondisi cairan akan tidak stabil kalau pH melebihi 12. Kenapa dianjurkan mencapai pH 11,5? Karena itulah pH yang tertinggi yang bisa kita capai, yang tidak berisiko akan melebihi 12, dengan cara menentukannya secara perlahan pada saat penaikan pH. Namun pada dasarnya sianida juga bisa bekerja di bawah pH 11, contohnya 11,5. Namun itu juga adalah ambang batas dari pH terendah aktifnya sianida. Ini berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang saya pahami. Kenapa dianjurkan pada saat pengolahan sistem basah menggunakan pelarut sianida, pH harus berada pada 11 atau 11,5, karena ini adalah pH yang terbaik untuk kinerja sianida dalam proses pelarutan sistem basah. Apabila di atas 12, keadaan cairan atau keadaan pelarutan menggunakan sianida akan menjadi kacau dan akan menguapkan gas sianida yang sangat berbahaya. Dan begitu juga apabila di bawah 10, kondisinya akan sama seperti pada pH di atas 12. Jadi pH yang sangat baik dianjurkan adalah 11 sampai 11,5. Karena ketika 11,5 pada saat proses pengolahan terjadi penurunan sedikit, masih berada di posisi pH 11 atau pH 10,5. Seperti itu, karena pada saat proses setelah pelarutan 2 atau 3 hari kita harus mengecek kembali pH. Sebenarnya yang terbaik adalah per hari atau per 12 jam kita harus mengecek pH dari setelah kita memasukkan pelarut sianida, karena pH harus benar-benar stabil. Apabila turun dinaikkan, apabila berlebih diturunkan, untuk menjaga kestabilan daripada pH pengolahan pada sistem basah. Memang sedikit sulit untuk pengolahan sistem basah ini, karena dibutuhkan perhatian. Kita benar-benar harus
memperhatikan proses yang sedang kita lakukan, karena menggunakan sianida sangat beresiko apabila keadaan pH-nya tidak stabil. Namun pada pengolahan sistem sianida ini juga adalah satu sistem yang paling bukan simple pada dasarnya, paling maksimal, karena ketika semuanya sesuai dengan aturan, maka hasil kelarutan akan maksimal. Jika kita menggunakan aquaregia, seperti apa prosesnya, juga dibutuhkan pengetahuan yang cukup ya, karena pada proses aquaregia ini pada dasarnya sangat berbahaya apabila kita mau mempelajarinya lebih jauh, karena pada pembuatan aquaregia atau air raja yang menggunakan HCl atau menggunakan HCl dan nitrat, ini akan menghasilkan gas klorin, karena gas klorin ini sendiri klorin adalah salah satu senyawa kimia yang mampu merusak emas atau melarut emas. Jadi proses pembuatan air raja atau aquaregia itu untuk mendapatkan klorin, gas klorin, reaksi dari klorin itu sendiri, sehingga mampu melarutkan emas, karena emas akan terlarut dengan klorin, fluorin, dan aquaregia, juga sianida. Bahkan setelah saya mempelajari, setelah saya bereksperimen, kaporit juga bisa dipakai, salah satu bahan kimia yang bisa dipakai untuk melarutkan, namun berisiko dan tetap harus berhati-hati, karena kaporit juga mengandung klorin, karena bahan pembuatan kaporit termasuk HCl. HCl ada hidroklorida yang di dalamnya ada mengandung klorin. Baik teman-teman di seluruh Nusantara yang sama-sama pemula, inilah sharing saya, berbagi saya pada malam hari ini, karena untuk menjadi seorang pengolah logam atau untuk mengolah logam mulia tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang terlihat di YouTube. Olah dapat emas, olah lebur emas, olah lebur emas. Tidak semudah itu. Di balik semua itu para YouTuber atau konten kreator yang membuat video tentang atau membuat tutorial tentang pengolahan pengolahan logam mulia, di balik semua itu mereka juga melakukan proses-proses yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun ditayangkan secara singkat agar mudah dipahami dan benar-benar didapatkan hasil. Namun channel saya tidak bisa melakukan hal seperti itu karena saya pemula dan tidak memiliki alat yang cukup untuk dapat melakukan hal atau melakukan proses seperti yang telah dilakukan oleh para ahli atau para senior yang lebih memahami tentang hal pengolahan logam mulia. Jadi di sini juga saya mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, yang selalu setia, yang alhamdulillah sampai hari ini luar biasa dukungan dan motivasi
serta doa-doa dari seluruh teman-teman yang telah mengikuti channel saya. Luar biasa, walaupun saya sebagai seorang pemula dan tampilan yang ada pada video saya apa adanya, dengan kualitas kamera yang seadanya, audio yang ya terkadang bermasalah, namun teman-teman, dukungan dari teman-teman tetap terus memberi saya semangat, dan juga komentar-komentar yang telah diberikan, baik itu pertanyaan, penambahan ilmu atau informasi, karena juga ada senior yang atau ahli yang telah mengkoreksi atau memberikan penjelasan kepada saya tentang reaksi kimia. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga teman-teman yang selalu setia mengikuti channel saya dan memberikan masukan kepada saya, karena sesungguhnya apa-apa yang saya lakukan juga termotivasi oleh pertanyaan dari teman-teman semua, sehingga saya mencari dan mempelajari untuk membuat satu alternatif. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para teman-teman yang selalu setia mengikuti ET Channel sampai sejauh ini, karena saya mengenal sistem pengolahan logam mulia ini hanya sebatas umur konten pertama saya, belum sampai setahun ya. Belum sampai setahun saya menekuni dunia pengolahan ini, dan saya juga mengalami banyak kesulitan karena keadaan. Namun support dari teman-teman memberi saya semangat yang cukup untuk tetap berupaya mencari alternatif, sehingga ya saya juga sedang berusaha, mudah-mudahan ada kelapangan rezeki. Saya akan usahakan satu persatu alat-alat yang dibutuhkan, sehingga apa-apa yang saya sajikan nantinya akan lebih baik, lebih tepat sasaran, karena proses yang dilakukan sudah memadai. Namun untuk saat ini saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Ya begitulah, namanya juga keadaan. Saya juga masih pemula dalam hal pengolahan logam mulia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, support dari semua teman-teman. Bahkan saat ini saya juga tidak menyangka channel saya juga ditonton oleh saudara kita dari negeri jiran Malaysia, dan ada komentar serta pertanyaan yang sudah saya terima dari kawan-kawan yang ada di Malaysia. Saya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang pernah saya lakukan. Jadi selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena sebatas itulah ilmu yang ada pada saya, dan saya akan terus tetap berusaha untuk mencari tahu lebih jauh lagi, sehingga saya dapat terus berbagi tentang pengolahan logam mulia. Karena ini pengolahan logam mulia ini sifatnya sangat sulit, mahal, dan sedikit tertutup atau sedikit ditutup-tutupi, karena mungkin dari sisi apa namanya kalau dibilang ya kalau biasa di sisi komersial. Nah di dalam sistem pengolahan logam mulia ini memiliki nilai komersial yang lumayan bagus, sehingga terkesan sedikit ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Namun begitulah, karena juga
untuk melakukan pengolahan juga butuh biaya yang cukup, sehingga mungkin para ahli atau para senior tidak membuka secara langsung. Jadi di sini saya juga mencoba untuk belajar sendiri, bereksperimen untuk mencari alternatif dari apa-apa yang telah saya pelajari dan saya lakukan, karena intinya menurut saya yang terpenting adalah ilmu, dan di dalam pengolahan pelarutan logam mulia menggunakan bahan kimia harus dipahami rumus kimia agar kita bisa mengetahui HNO3 contohnya apa saja, senyawa-senyawa kimia yang membentuk HNO3 atau nitrat ini, seperti HCl, amonia, dan yang lainnya, sehingga ketika kita ingin mencari alternatif, kita sudah bisa mereka atau bereksperimen dari senyawa-senyawa kimia yang berkaitan dengan hal tersebut. Baiklah teman-teman, inilah video saya pada malam hari ini. Saya tidak bereksperimen dan saya tidak mengolah, saya hanya berbagi tentang pengalaman dari apa-apa yang sudah saya pelajari dan apa yang saya lakukan dan apa-apa yang saya simpulkan. Sebagai pemula, kurang lebih seperti itulah yang dibutuhkan pada diri kita sebelum kita masuk ke dalam atau sebelum kita melakukan. Kita juga harus punya kesiapan pada diri kita. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi yang sama-sama pemula, semoga apa-apa yang saya sampaikan walaupun durasinya cukup panjang dan bertele-tele. Terima kasih bang yang komentar bertele-tele. Memang beginilah saya, karena sesuai dengan ilmu yang saya terima, beginilah cara saya menjelaskan. Ini mohon maaf karena saya belum sempat membalas ya, karena saya juga monitor dari HP teman tentang channel saya pinjam HP teman untuk monitor. Ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang belum sempat saya balas. Terima kasih teman-teman. Nanti akan saya balas kalau saya sudah duduk di wifi, duduk di tempat yang ada wifi nya. Malumlah teman-teman. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil untuk menjadi pelajaran buat kita sebagai sesama pemula. Yang harus kita ketahui bahwasanya tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang seperti yang dicontohkan untuk mendapatkan logam mulia. Dibutuhkan perjuangan, proses, dan penguji cobaan yang lebih agar kita bisa dapat lebih jauh memahami tentang hal pengolahan logam mulia. Baiklah teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.